Semangat pagi, semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Saat ini saya akan memperkenalkan cara bertanam sayuran secara hidroponik sederhana, yaitu dengan sistem wick. Di belakang saya ini ada kotak hidroponik sistem wick. Ini kita lihat tanamannya, ini sawi menggunakan sumbu. Nah, untuk hidroponik sistem wick ini yang kita butuhkan adalah yang pertama tentunya ada bak hidroponik seperti ini, kemudian ada benih sayuran daun ya, ada lettuce, ada pakcoy, sawi, dan lain-lain. Kemudian kita butuh pupuk AB mix. Ini pupuk AB mix untuk sayuran daun. Kita bisa beli online semuanya ya, benih maupun pupuk AB mix, dan juga ada bak hidroponik wick itu ada juga dijual secara online. Kemudian ini ada rock wool. Rock wool ini media untuk semaian. Nah, kemudian ada alat ukur. Kita butuh alat ukur yang namanya TDS meter. Fungsi alat ini untuk mengukur konsentrasi dari larutan hara nanti yang ada di bak sini. Nah, untuk sayuran daun biasa kita gunakan 1000 ppm ya. Kita bisa ukur dengan alat ini. Yang pertama kita harus lakukan adalah menyemai benih. Menyemai benih ini kita gunakan media semai rock wool. Kita potong dengan ukuran 3x3x3, jangan putus ini. Kemudian sebelum kita menyemai kita basahin dulu ya. Kita basahin ya, sampai keseluruhan rock wool ini berada dalam keadaan yang lembab. Setelah itu kita semai benihnya. Kita pakai bantuan tusuk gigi. Ini kita basahin dulu supaya benihnya bisa lengket di sini. Kita beri lubang setiap potongan-potongan rock wool ini. Kita beri lubang dan kita ambil benihnya ya. 2 benih per lubang. Cukup 2 benih per lubang. Ini kita isi pada potongan-potongan rock wool ini sampai terisi penuh. Nah, setelah itu kita simpan semaian ini yang ada di kotak plastik ini dengan menutupnya memakai plastik hitam supaya tidak terkena cahaya matahari. Dan setelah 2 hari untuk benih sayuran, biasa 2 hari dia sudah sprout atau sudah mengeluarkan kecambah. Kalau dia sudah berkecambah, segera kotak semai ini kita pindahkan ke tempat yang kena sinar matahari supaya tanamannya tidak tumbuh memanjang atau istilahnya etiolasi. Setelah umur 12 hari sampai 2 minggu ya, atau 14 hari, semaian itu sudah seperti ini. Ini sudah siap untuk dipindahkan di kotak hidroponik wick. Nah, untuk bagaimana kita membuat mengejarkan pupuk AB mix ini ya, ini masih dalam bentuk granul. Untuk keadaan B dia terpisah, jadi tidak bisa dicampur karena kalau dicampur akan menggumpal. Jadi kita pisah dengan membuat larutan stok seperti ini. Jadi saya ada stok A dan B. Ini isinya ada 2 bungkus ya, masing-masing A dan B. Kita buat larutan stok dengan mencampurkan dengan ini untuk kemasan 250 gram A dan 250 gram B ini dicampur dengan
500 ml air. Jadinya seperti ini saya sudah gunakan tadinya ini 500 ml ya. Kemudian ya kita sudah ada larutan stok untuk menggunakan larutan stok ini, pupuk A dan B ini dalam bentuk larutan. Jadi yang pertama kita isi dulu dengan kotak ini, isinya 5 liter air. Jadi 5 liter air kita isi dulu di bak ini, kemudian kita tambahkan larutan stok itu A dan B. Kita bisa mengukurnya menggunakan infus, jarum infus, atau ya bisa juga dengan ya tutup botol ini, tapi jangan langsung banyak-banyak supaya kita bisa mengukurnya. Kalau udah terlanjur banyak ya sayang kan, nanti lebihnya ya tidak digunakan. Kita ukur untuk minggu pertama. Jadi setelah kita pindah tanam semayan ini kita pindah tanam di bak hidroponik ini. Jadi kita isi 5 liter, kemudian kita tambahkan larutan stok A dan stok B ini ya beberapa mili. Kita ukur dulu 10 mili, kita tambahkan. 1 minggu pertama kita masih menggunakan konsentrasi 500 ppm. 500 ppm ini. Nah, kemudian setelah 1 minggu di bak hidroponik ini kita tambah lagi sebanyak 500 ppm. Dari umur sesudah 1 minggu sampai panen kita gunakan 1000 ppm. Nah, ini sudah sampai panen. Tadi saya ukur 950-an ppm. Ini masih memadai untuk tanaman ini ya. Saya kira bertanam secara hidroponik dengan sistem begini merupakan cara yang paling mudah ya. Jadi tidak juga menggunakan listrik ya, tidak menggunakan listrik, hanya menggunakan sumbu. Tadi saya sudah perlihatkan. Nah, yang perlu kita kontrol selama kita pindahkan di bak ini, yang perlu kita kontrol adalah konsentrasi larutannya itu berada di 1000 ppm setelah 1 minggu kita pindah. Kemudian juga kita harus kontrol, semakin besar tanaman ini dia semakin cepat menyerap larutan hara. Jadi jangan sampai larutan hara yang ada di bak ini dia kosong, nanti tanaman akan layu dan bisa saja mati. Nah, itu jadi sering kita kontrol. Nah, umur 1 bulan untuk jenis-jenis sayuran ini sudah bisa kita panen. Nah, selain juga menggunakan bak hidroponik, kita juga bisa memanfaatkan botol-botol bekas. Misalnya ini botol air mineral bekas ya. Seperti ini kita potong ya 2/3 dan 1/3 bagian ini, nanti kita balikkan. Dari rock wallnya kita letakkan di bagian tengah ini. Nah, mengapa ini saya pakai isolasi? Supaya kalau dia putih bening ya mudah ditumbuhi jamur. Jadi saya menggunakan isolasi supaya tidak tumbuh jamur ya. Kalau tumbuh jamur akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sayuran ini. Nah, kita gunakan juga botol plastik untuk mengurangi penggunaan untuk mengurangi sampah plastik daripada cuma dibuang percuma. Untuk tanaman ini sudah berumur 2 minggu lebih ya. 3 minggu ya lumayan. Nah, itulah cara sederhana kita berhidroponik. Selain itu juga kita bisa di kota yang memiliki lahan pekarangan sangat terbatas, kita bisa memanfaatkan dengan cara seperti ini ya, hidroponik sederhana, ataupun menanamnya dengan menggunakan pot dan polybag atau kantong tanam vertikal itu ya. Kita bisa gunakan rak seperti ini secara vertikal, rak vertikal untuk meletakkan tanaman sayuran ya yang kita tanam. Kemudian panennya itu tidak perlu kita panen secara serempak, tapi kita bisa panen sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan kita bisa panen ya 2-3 tanaman, 5 tanaman,
nanti besoknya lagi 2-3 hari kemudian kita bisa panen lagi. Jadi itu kelebihannya ya, kita bertanam sendiri dan kita pasti jamin bahwa sayuran yang kita konsumsi itu bebas dari pestisida. Saya tidak menggunakan pestisida kimia. Memang pupuknya kimia, tapi tidak menggunakan pestisida kimia karena tanaman yang kita tanam secara hidroponik ini mudah dikontrol. Kemudian keuntungan lain, pertumbuhannya ini seragam. Mengapa seragam? Karena dia memiliki satu sumber unsur hara, satu sumber larutan hara. Jadi dia tumbuh seragam, hampir sama ya besarnya, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar ya, kecuali dimakan hama. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan ya botol-botol plastik yang daripada kita buang, kita bisa manfaatkan sebagai wadah tanam seperti ini. Nah, mari kita manfaatkan pekarangan kita yang ada di rumah. Pekarangan kita akan menjadi asri ya. Lingkungan di sekitar kita ya akan nyaman ya kalau banyak tanaman, banyak hijau-hijau yang ada yang tumbuh di pekarangan kita. Jadi sesempit apapun, mari kita manfaatkan pekarangan dengan budidaya hidroponik, sistem WIC, maupun bertanam di polybag dan meletakkannya di rak vertikultur seperti ini untuk menghemat luasan lahan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan di rumah. Terima kasih.